Halo semua, selamat datang kembali di channel Stay Tune Millennial. Nah, untuk yang episode kali ini, di video ini sekarang kita lagi mau ngerakit ya, karena partsnya udah lengkap semua, jadi kita rakit sampai jadi. Jadi kita mulai. Nah, ini udah lengkap semua ya. Kita keluarin dulu. Kita rakit sampai jadi. Kira-kira mirip enggak sama orinya? Mari kita mulai ya teman-teman. Nah, ini kotaknya dipinggirin dulu. Tuh, sebentar ya. Oke. Nah, mulai dari chassis nih. Seperti biasa, kita mulai dari chassis. Terus gearbox. Nah, gearboxnya harus dipotong-potong dulu nih. Nah, biar mempersingkat waktu, jadi udah selesai dipotong-potong. Ini juga udah dipasang terminalnya, terus pinion sama SMC-nya udah dipasang, tinggal di install ke dalam aja nih. Mari kita install. Jadi seperti biasa installnya nggak ada yang beda ya, masih sama juga. Terus dia melompat. Nah, yang ini udah dipasang ya, seperti ini. Jadi biar cepet di skip habis itu. Nah, ini mana ya? Nah, yang ini saya pasangin yang lock untuk Super 2, jadi tinggal ditutup aja. Aduh, kalau masih pakai gearbox yang bawaan kan agak repot ya, karena ini harus cabut pasang nantinya. Jadi sekalian aja saya pakein yang locknya aja, jadi dia kayak begini nih. Nah, tinggal di lock. Iya. Nah, ini udah jadi. Untuk gearbox sama motornya udah kepasang, terminal udah. Nah, sekarang ini nih sayapnya nih. Nah, ini udah terpasang sayapnya, tinggal dikencengin aja. Tinggal dipakein baut pendek ya. Nah, ini udah jadi. Udah, berikutnya yang ini nih. Nah, ini udah terpasang dari gearnya, terminal, terus busing-busing. Saya udah pasangin roda biar cepet. Terus tinggal tutup. Nah, ini udah jadi. Ya, kelupaan. Ininya belum pasang, guys. Ya, ulang lagi deh. Ntar saya buka dulu ya. Nah, ini udah terpasang. Tinggal ditutup. Nah, sip. Nah, sekarang mulai dari bumper depan nih. Bumper depannya. Nah, ini dia. Ini ada satu stick. Nah, ini dia. Ini karena udah waktunya dipakai, jadi anti goresnya lepas aja.
Wih, masih berkilau begini ya. Nah, terus ini kira-kira seperti ini. Dapatnya di mana? Dapatnya di mana? Nah, ini dia. Oke, terus saya rencananya ini nih, pakein untuk jadi ini nih. Nah, biar nggak gampang lecet ya sasis bawahnya ini. Jadi mari kita mulai. Nah, yang ini teman-teman, karena ini mau dipakai di bawah nih untuk di underguardnya ya. Jadi lebih disaranin untuk di countersunk ya teman-teman. Tuh, biar bautnya itu agak tenggelam. Jadi nggak nongol kayak yang belum di countersunk. Ini kan belum nih. Nah, ini kan nongol banget. Jadi ya ada baiknya kalau di countersunk dulu. Jadi agak ke dalam. Jadi mendem tuh. Kelihatan nggak ya teman-teman? Nah, jadi mendem, nggak timbul banget. Jadi kalau sewaktu-waktu kalian pakai untuk di track, ya paling nggak sampai nyusahin orang yang punya track lah ya. Karena ini kan baut ini kalau kena di track bisa berbekas ya. Jadi gitu sih teman-teman. Nah, ini sekarang karena udah di countersunk, saya pasang dulu. Saya pasang di chassisnya. Bagusnya gini apa gini ya? Gini aja kali ya, biar ada tamianya ya. Bagusnya hadap ke depan apa hadap ke belakang ya teman-teman ya? Gini ya, gini aja kali ya. Nah, ini udah terpasang, jadinya seperti ini. Nah, kalau di anjuran kotaknya ya, ini dia. Nah, kalau kotaknya kan pasangnya dari atas ya, karena ini ada pakai underguard, jadi pasang bautnya dari bawah nih. Nah, sekarang tinggal ditimpa damper depan. Tadi gimana ya? Bentar ya, salah ngukur kayaknya nih. Nah, masuk. Wah, ini karena masih baru, masih keset nih, harus dipaksa dulu. Sebentar ya, saya paksa dulu. Nah, ini udah mulai terpasang ya teman-teman. Cuman saya baru inget nih, kalau untuk chassis Super 2 yang masih baru nih, ini biasanya ada ini nih. Nah, ini bisa dipasang di sini nih. Ini bisa jadi spacer juga supaya nahan bumpernya ini biar lebih padat ya di sini. Atau dia bisa jadi derajat juga nih kayaknya. Ini kayaknya bisa jadi derajat juga, agak miring nih. Supaya kita tahu, kita pasang dulu ya. Nah, ini udah terpasang ya teman-teman. Jadi supaya biar kelihatan hasilnya, coba kita install aja langsung. Kok jadi susah ya? Tadi padahal udah masuk. Waduh, dia sangkut. Nah, kira masuk juga. Nah, karena udah masuk, nah ini bisa kelihatan ya teman-teman ya. Tuh, dia jadi penahannya, jadi nggak ada rongga. Terus untuk derajatnya tuh, kelihatan nggak ya teman-teman? Dia jadi agak miring ke depan nih. Nah, jadi bisa jadi derajat juga tuh. Jadi agak miring ya teman-teman ya. Tuh. Jadi nggak perlu capek-capek untuk adjust segitu nih.
Ini tinggal dipasang, udah pakai, dia udah miring sendiri. Terus ini tinggal disesuaiin aja nanti supaya kuncinya dapet nih. Nah, supaya kita tahu, kita coba pasang dulu ya. Nah, ini udah terpasang ya teman-teman. Udah saya kunci sampai mentok. Nah, jadi tetap masih bisa dapet ya. Agak maju ke depan gitu. Jadi untuk derajatnya kayaknya bisa dapet sih ya teman-teman, tanpa perlu dibengkokin juga baut yang ini. Nah, ini kan karena ada sisa nih, jadi saya mau pangkas. Nah, kalau teman-teman punya tang yang kayak begini, aduh maaf ya, punya saya udah berkarat banget karena udah jadul ya. Kalau mau pakai tang yang kayak begini untuk pangkas ini nih, bisa aja ya teman-teman. Cuman kalau saya sih nggak terlalu nganjurin ya, karena selain tenaganya kurang, dia juga kayak kurang presisi gitu ya teman-teman. Jadi saya sih lebih nganjurin pakai yang kayak gini nih. Nah, ini juga udah berkarat. Ini tang kakak tua ya teman-teman. Nah, kalau yang ini jauh lebih gampang nih untuk potekin ini nih. Ini jauh lebih gampang banget, tinggal di clock selesai. Gitu teman-teman. Karena yang ini memang tang khusus untuk potong kawat ya. Nah, jadi langsung kandas gitu teman-teman. Nggak perlu pakai tang yang susah-susah tadi, karena itu kan harus tenaga dalam banget ya. Kalau yang ini kan nggak usah, tinggal potek aja gitu teman-teman. Bentar ya, yang satunya lagi saya potekin juga. Nah, ini dua-duanya udah dipotekin, udah rata ya, agak, nah udah rata juga. Jadi berikutnya kita pasang roller nih. Nah, untuk rollernya itu mana tadi ya? Nah, ini dia roller yang ini nih, itu dipasang dari bawah. Aduh, masih keset banget ya, sampai nggak muat loh. Nah, tembus. Yang ini juga sama, nah udah tembus. Jadi untuk yang awalnya pakai itu tuh, nah kalau pakai ini kan nyangkut nih ya teman-teman, kan ada baut, jadi saya harus spacer dulu nih. Nah, untuk spacernya tadi udah disiapin ya, pakai yang silver, karena memang dari Azente juga rata-rata spacernya pada warna silver ya. Ini saya tumpahin dulu biar gampang ya teman-teman. Kayaknya nggak usah di spacer juga bisa sih ya, dibaut aja, di mur, maksudnya dikunci. Nanti udah dikunci baru dipasangin itu tuh rollernya, biar bautnya juga nggak goyang-goyang ya, biar kunci padat. Ntar ya teman-teman, di skip biar cepet ya. Nah, udah terpasang ya teman-teman. Jadi untuk spacernya saya pakai ini jadinya nih, apa sih ini, eyelet ya, kayak ring pembatas. Saya pakai 2 biji nih, pakai 2 biji karena dia kan tipis ya. Nah, jadi kalau udah pakai itu, nah ini dia udah nggak kena nih tuh, masih ada ruang ya teman-teman. Nah, jadi nggak kena lagi.
baru saya kunci lagi nih pakai mur. Ini saya ring sebiji dulu biar nggak kena ke apa, bearing ya, murnya biar nggak kena ke bearing, jadi saya pakai itu. Nah ini baru saya kunci lagi nih, ya ilah. Oke. Nah nanti yang sebelah sini sama juga nih, saya skip ya teman-teman biar cepet ya. Nah ini udah terpasang kiri kanan ya teman-teman, jadi udah kunci pakai mur juga. Nah baru saya pakein ini nih, roller Scorpion ya, roller dari sayap Super 2 nya nih. Nah yang harusnya warna abu, karena saya pakai sayap yang Project D, jadi dapatnya warna hitam nih. Nah ini karena ada sisa space ya, jadi mau nggak mau harus pakai spacer nih biar dapet ya itunya, bola-bolanya. Nah ini udah jadi, tinggal dikunci bola nih. Nah jadi begini nih teman-teman, saya nggak jadi pakai spacernya teman-teman, jadi saya yang murnya itu saya pasangin 2 biji karena eyelet yang punya saya itu nggak cocok untuk yang di roller aluminium ini nih. Jadi setiap kali dia muter nanti ada satu waktu dia ngunci, jadi saya harus pakai double biar dia jangan sampai ngunci. Terus hasilnya roller yang di atas itu jadi lebih sempit nih, jadi nggak perlu spacer lagi, udah cukup gitu. Nah yang untuk sebelahnya juga sama ya, saya pasangin dulu, ini kan masih sebiji nih, jadi mesti saya mur sebiji lagi untuk ngunci biar dia jangan kemana-mana. Nah ini kan bisa kelihatan ya, kalau muter dia ikut muter, goyang dia ikut goyang tuh. Jadi kalau dia nggak makin longgar ya dia makin ngunci gitu, jadi harus pakein 2 biji biar posisinya tetap di situ, baru roller yang Scorpionnya nimpa di atasnya, jadi saya nggak perlu spacer lagi sih sebenarnya kalau udah begini ya. Nah ini udah dapet dudukannya, nah dia nggak ikut muter lagi, ketahan ya. Bentar ya teman-teman. Nah ini udah terpasang, jadi kiri kanannya kayak begini untuk roller depan ya, gitu teman-teman. Nah sekarang mulai dari yang sebelah sini nih, sebelah sini itu berarti tinggal pakai tiang. Nah sebentar ya teman-teman, saya skip biar cepet ya. Nah ini udah terpasang ya teman-teman, untuk kiri kanannya udah semua, jadi tinggal dipasang pemberatnya. Nah ini pemberatnya nih, terbalik ya, enggak deh, terus tinggal ditutup kunci bola. Nah ini biar keset ya, biar dia langsung lancar, karena masih baru jadi nyangkut-nyangkut tadi ya. Nah ini sekarang udah enggak, yang sebelahnya juga sama. Mana lubangnya, aduh, mana lubangnya, ini dia. Nah ini juga sama. Nah udah ringan ya. Terus tinggal belakang nih, belakang nggak ada pakai akar-akaran lagi sih, nggak ada pakai ini juga,
Ngomong-ngomong, ini pasangnya gimana ya teman-teman? Oh, ini begini ya. Oh iya ya. Hmm, 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 hmm. Nah, jadi nggak ada pakai akar ini juga, dia langsung nih. Karena langsung, kita coba praktekin ya. Berarti dari sini langsung nih. Nah, ini atas bawah. Berarti bawah sini satu, di atas sini satu. Iya, bener sih, tinggal di spacer ya. Tinggal di spacer, betul nih. Berarti langsung aja. Cuman mumpung ada ini, sayang juga ya teman-teman ya, kalau nggak kepake ya. Apa deh. Jadi ini nanti buat apa dong? Jadi parts lebih lagi nih. Begini. Iya, jadi parts lebih nih. Pakai aja deh. Pakai aja dah. Daripada mau bajir ya teman-teman ya. Ini pakai spacer berapa ya? Nah, ini akhirnya saya pakai aja yang ini. Jadi tinggal di instalasi nih. Bentar ya teman-teman. Saya skip biar cepet ya. Nah, akhirnya udah terpasang ya teman-teman. Tadi mau pakai ini, cuman jadinya nggak cocok banget, burik. Jadi burik banget. Jadi tadi nyoba nih pakai spacer yang ini, ukuran segini nih, ya jatuhnya. Aduh, kemana itu? Nah, ukuran yang segini nih. Ini kan lebih panjang dari yang ini ya. Nah, tuh bisa kelihatan ya teman-teman, lebih panjang. Cuman jadinya kepanjangan. Terus pakai sebiji, dia kependekan, jadi akhirnya harus pakai dua nih. Satu yang ukuran ini, satu lagi yang agak kecil nih. Baru bisa dapet di downforce-nya ya. Bukan downforce, apa? Pokoknya jarak lah antara ini ke lantai ya. Lupa saya istilahnya apa. Terus ngomong-ngomong tadi yang jatuh kemana ya? Bentar ya teman-teman, saya cari dulu. Sambil saya ngunci ini biar keras ya. Nih. Nah, ini udah terpasang, udah saya kencengin juga ya teman-teman. Tinggal yang satu lapis lagi nih. Satu lapis lagi, dia begini. Nah, ini perlu itu nggak ya? Perlu spacer nggak ya? Pakai spacer nggak ya? Saya ngeri copot ini. 1, 2, 3 nggak pakai sih. Ya udahlah, ini kita kunci dulu. Saya lupa teman-teman, itu baut cacat.
Wah, gimana ya kuncinya ya? Saya lupa nih. Satu baut yang ini cacat nih. Sebentar ya teman-teman, saya paksain dia dulu. Nah, akhirnya udah jadi ya teman-teman. Yang ini udah terpasang, ini juga udah, ini udah, semua udah tuh. Tinggal roller nih. Roller udah beres. Habis roller beres. Berarti udah tinggal patran terakhir nih teman-teman. Nah, tinggal pasangin nih jagoannya nih. Yang paling susah didapat, yang udah paling langka. Nah, itu dia barangnya yang paling terakhir ya. Nah, jadi langsung aja kita pasang sebelah sini nih. Saya skip ya teman-teman biar cepet ya. Nah, jadi teman-teman, setelah saya bongkar sana sini, ya ternyata kendalanya itu di baut panjang. Karena saya punyanya baut tanggung-tanggung, jadi nggak cocok juga kalau dipakai sekaligus. Jadi mau nggak mau ini harus dibikin floating nih. Ini saya bikin floating, jadi maunya atas bawah apa bawah atas ya. Jadi ya gitu teman-teman. Nah, untuk itunya, hasilnya saya skip ya teman-teman, saya langsung pasang aja just. Akhirnya ya teman-teman, nah ini dia setelah lewat hampir 2 jam buat ngakalin ini nih. Nah, akhirnya saya bikin kayak begini, dibikin renggang. Terus spacer yang di sini nih, baut ini saya nggak potong lagi sama sekali, jadi langsung pakein 3 biar tinggi sekalian, jadi langsung bisa kunci. Terus yang spesial nih ya teman-teman, memang kalau parts ori itu nggak bisa bohong ya teman-teman. Tuh, sekalipun itu roller busingnya ori, rollernya ori, puternya bisa begitu loh. Tuh, lancar, nggak ada suara sama sekali, dia senyap, tapi putarannya lancar banget loh. Tuh, memang betul-betul kalau part ori ya, beda ya sama replika ya. Tuh, lancar banget loh. Keren sih, beneran keren loh. Beda banget kalau sama yang replika-replika nih. Nah, ini karena udah selesai, akhirnya kita bisa istirahat. Nah, ini dikunci dulu front. Oh, terbalik kah? Begini kah? Oh iya, bener begini. Karena ada tulisannya front. Terus tinggal, nah ini dia bodinya. Emang keren banget sih. Setelah perjuangan panjang ya teman-teman, akhirnya dia jadi dong. Tuh, Magente. Tapi ini versiku ini nyangkut. Aduh, mesti diakalin lagi dong. Astaga. Ya ampun, bener-bener deh. Bagusnya diapain ya teman-teman ya? Masih ya mesti dipangkas sih. Nggak asik banget ya. Pangkas-pangkas baut saya paling nggak demen sih sebenarnya. Kayak sayang gitu. Tapi ini mau nggak mau mesti dipangkas ya. Iyalah, kirain mau udah beres. Ternyata ada lagi kendalanya ya teman-teman. Aduh, memang kalau ngerakit butuh kesabaran ya teman-teman.
Nah ini sebenarnya dapat nggak sih? Dapat nggak dapat dong. Nggak dapat dia teman-teman, masih ada sisa. Mau nggak mau mesti dipotong. Sebentar ya teman-teman, saya pangkas dia dulu. Nah akhirnya jadi ya teman-teman. Jadi yang di sini satu panjang, satu lumayan pendek ya, tapi nggak pendek-pendek banget. Mana yang paling pendek? Nah ini dia, ini yang paling pendek. Kelihatan nggak ya? Ini ukuran berapa sih? Nah pokoknya ini yang paling pendek. Terus dia pakai yang nomor 2 dari yang ini nih. Yang lebih panjang sedikit, berarti ibaratnya kalau yang ini itu pakai 2 biji tuh. Nah paling panjang sama itu udah, ini udah nggak kena lagi, udah nggak mentok, udah enak. Akhirnya jadi ya teman-teman. Ini dia Azente versi Stay Tune Millennial. Hasil akhirnya begini nih. Yang 4 ori itu cuman body ini sama roller ini doang nih, yang lain replika semua ya teman-teman ya, nggak ada yang ori lagi ya. Tapi lumayan keren sih, puas banget gitu sih teman-teman. Nah roller belakangnya jadi ini, karena saya nggak punya baut panjang lagi, jadinya mau nggak mau harus dibikin floating begini nih. Gitu deh ya. Ini dia versinya yang udah selesai dirakit. Azente nih, chassis, gearbox, itu semua Project D. Sisanya replika kumpulan ya, nggak tahu dari mana-mana ya, dari marketplace mana. Kelihatan cicil yang ori cuman body sama roller gitu sih. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah support. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terus ya, saya juga mau bilang terima kasih untuk yang udah mendukung channel ini, yang udah nonton sampai habis juga. Terima kasih banyak. See you in the next video. Bye.